Halo rekan-rekan, pada part 11 ini saya akan membahas fitur subtotal pada Excel. Sesuai dengan namanya, fitur ini digunakan untuk menghitung nilai subtotal dan grand total secara cepat. Dan sama dengan perintah manajemen data yang sudah saya bahas pada video-video part sebelumnya, perintah subtotal juga terdapat di dalam tab data. Tombol perintahnya ada di bagian paling kanan, yaitu yang ini. Langsung saja kita lihat contoh penggunaannya agar lebih jelas. Pada tabel berikut ini, misalkan saja kita ingin menghitung nilai total sales dan quantity untuk tiap-tiap segmen. Jadi maksudnya consumer ini totalnya berapa, kemudian home office ini total quantity-nya berapa, dan corporate juga total quantity-nya berapa. Jelas ada banyak caranya, bisa dengan fungsi sum biasa atau bisa juga dengan fungsi sum if. Namun agar lebih cepat dan kita tidak usah menggunakan formula secara manual, kita akan coba menggunakan perintah subtotal. Caranya, pastikan dulu sebelum kita menjalankan subtotal, tabel data kita sudah sesuai kaidah yang disarankan. Dan data yang ingin dicari nilai totalnya harus sudah berurutan. Kita lihat dulu tabel data kita. Ini sudah sesuai kaidah, jadi tinggal kita urutkan saja datanya. Nah, karena yang ingin kita cari adalah total untuk tiap segmen, maka yang harus kita urutkan jelas adalah data pada kolom segmen ini. Tinggal kita klik di dalam tabel data, tidak usah dipilih seluruh range-nya karena tabel datanya sudah sesuai kaidah. Lalu pada tab data, kita klik tombol sort. Perintah sort ini sudah saya bahas pada video part sebelumnya. Kemudian di bagian sort by kita pilih segmen. Lalu OK. Dan hasilnya sekarang data pada kolom segmen ini sudah berurutan sesuai abjad. Setelah datanya berurutan, barulah kita jalankan subtotal. Kita klik lagi di dalam tabel dan klik subtotal hingga kotak dialog subtotal akan ditampilkan seperti ini. Karena kita ingin melihat total untuk tiap segmen, maka pada bagian each change in ini kita pilih segmen. Di bagian function, kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita pilih. Karena kita ingin menghitung total, maka kita pilih sum saja ya, yaitu untuk penjumlahan nilai. Dan kemudian di bagian add subtotal tuh kita pilih nilai yang ingin kita hitung. Dalam contoh di sini karena kita ingin menghitung nilai quantity saja, maka yang kita checklist hanya quantity. Kemudian klik OK dan perhatikan hasilnya. Sekarang secara otomatis Excel sudah menghitung nilai subtotal untuk tiap-tiap segmen. Dan tidak hanya subtotal, karena Excel pun sudah menghitung nilai grand totalnya juga. Panel di sebelah kiri, ini seperti halnya perintah group dan ungroup yang sudah saya bahas pada video part sebelumnya, bisa kita gunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan detail datanya. Jadi kalau saya klik minus, maka detail datanya akan disembunyikan. Kalau saya klik plus, detail datanya akan ditampilkan kembali. Atau cara cepatnya kita bisa menggunakan tombol 1, 2, 3 ini. Kalau saya klik 1, yang ditampilkan hanya grand total. Saya klik 2, nilai subtotal dan grand total yang ditampilkan. Dan kalau saya klik tombol 3, maka semua datanya akan ditampilkan kembali. Untuk menghilangkan nilai yang dihasilkan subtotal ini caranya mudah. Tinggal kita klik lagi di dalam tabel, kemudian klik subtotal lagi. Dan di sini kita tinggal klik tombol remove all yang ada di sudut kiri bawah ini. Dan hasilnya sekarang tabel data kita kembali ke kondisi awal. Subtotal ini bisa juga digunakan bertingkat, artinya untuk beberapa kolom sekaligus. Sebagai contoh, misalkan saja kita ingin menghitung nilai sales dan quantity untuk tiap segmen dan kategori. Caranya sama, kita harus urutkan datanya dulu. Klik di dalam tabel, kemudian klik sort. Di sini kita pilih segmen, sudah terpilih. Nah, karena kita ingin menghitung nilai untuk tiap kategori juga, maka kita harus menambahkan level untuk sort ini. Kita klik add level, kemudian di sini kita pilih kategori. Ordernya saya biarkan default.
dan kita klik OK. Hasilnya sekarang data sudah berurutan berdasarkan segmen. Dan pada tiap segmen ini perhatikan bahwa kategorinya juga sudah berurutan. Jadi contoh di sini untuk segmen consumer, kategori ini sudah berurutan sesuai abjad, dan di corporate juga sama, sudah berurutan sesuai abjad. Demikian halnya untuk home office. Sekarang tinggal kita jalankan subtotalnya. Kita klik di dalam tabel, klik subtotal. Kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu segmen. Fungsinya saya pilih sum saja. Kemudian kita coba pilih sales dan quantity, kemudian kita klik OK, dan sekarang hasilnya saat nilai subtotal dan grand total sudah dihitung untuk segmen. Bagaimana dengan kategori? Nah, untuk menghitung kriteria yang berikutnya, kita kerjakan lagi subtotalnya. Jadi saya klik lagi subtotal ini, kemudian di sini sekarang kita pilih kategori. Ininya tetap sum, dan di sini tetap sales dan quantity. Nah, perhatikan opsi yang ini, di sini ada replace current subtotal. Kalau ini aktif, maka subtotal yang sebelumnya itu yang segmen akan hilang. Karena kita ingin subtotal kategori ini ikut ditambahkan ke dalam subtotal yang sudah dibuat sebelumnya, maka ini kita nonaktifkan. Jadi replace current subtotalnya sekali lagi dinonaktifkan. Kita klik OK dan perhatikan hasilnya sekarang. Baik untuk kriteria segmen maupun kategori, ini sudah dihitung nilai subtotalnya berikut grand totalnya juga. Jadi kalau kita klik tombol 1 di sini ditampilkan nilai grand total keseluruhan, yaitu sales berapa dan quantity berapa. Kalau saya klik tombol 2, ini akan menghitung nilai subtotal untuk kategori consumer, corporate, dan home office. Kemudian yang ketiga nih, yang sebelumnya ini untuk segmen consumer, corporate, dan home office. Kalau saya klik 3, ini akan ditampilkan segmen berikut kategori, berapa masing-masing subtotalnya. Dan kalau kita klik tombol 4, maka semua datanya akan ditampilkan kembali. Demikian contoh penerapan fitur subtotal ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai subtotal dan grand total secara cepat tanpa harus menggunakan formula dan fungsi lagi secara manual. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi pada video part-part yang selanjutnya.